Baiqian berjalan kembali, sementara Chen Ping mengikuti Huo Feng dan menatap pintu masuk tambang peri. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Miao dan Kai Qianan. Chen Ping sangat khawatir. Bagaimanapun, Chen Ping datang ke Gunung Tianmo, dan Miao Lao serta Kai Hongwei juga banyak membantu selama ini. Jika dia tidak bisa menyelamatkan kedua gadis itu kali ini, Chen Ping akan selalu merasa bersalah. Huo Feng melirik ke arah Chen Ping, lalu berkata, "Guru, izinkan saya masuk dan melihat bagaimana keadaan mereka." "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk." Chen Ping langsung menolak. "Phoenix api masih terlalu lemah sekarang, jika masuk pasti tidak akan keluar." "Tuan, jangan khawatir, saya bisa menemukan cara untuk masuk dan keluar." Setelah Huo Feng selesai berbicara, aura tubuhnya menghilang seketika dan dia menyelinap diam-diam. Chen Ping melihat ke arah Huo Feng. Ketika dia bertanya-tanya bagaimana Huo Feng bisa masuk tanpa ketahuan, dia melihat Huo Feng berjalan menuju murid dari Sekte Gadis Giok. Segera setelah itu, Huo Feng segera mengambil tindakan, memenggal kepala murid dari Sekte Gadis Giok, lalu mengenakan pakaian itu di tubuhnya sendiri, dan berjalan masuk dengan angkuh. Melihat adegan ini, Chen Ping harus mengagumi Huo Feng atas reaksi cepatnya. Setelah Huo Feng memasuki gua tambang abadi, dia melihat banyak murid Sekte Yupu memindahkan tambang abadi, termasuk murid Sekte Yunu. "Siu," hanya dengan mendengarkan suaranya, Anda dapat mengetahui bahwa itu pasti adalah murid dari Sekte Yupu yang mengikuti murid dari Sekte Yunfei. Berhenti. Saat Huo Feng sedang memeriksa ke dalam gua, tiba-tiba seorang pria berjanggut menghentikan Huo Feng. Bahkan di beberapa sudut tersembunyi, ada beberapa suara yang tidak menyenangkan. Orang-orang tak tahu malu ini bahkan tidak menghindar darinya. Huo Feng hanya bisa menundukkan kepalanya dan segera mencari di dalam gua, mencoba menemukan Miao Miao dan Kai Qianan. "Rekan Tao, mari kita berlatih kultivasi ganda bersama-sama." Pria besar itu menatap lurus ke arah api Phoenix dengan matanya yang hampir tertawa terbahak-bahak. Huo Feng memandang pria besar yang tiba-tiba muncul dan langsung menjadi gugup. "Aku benar-benar tidak menyangka Sekte Gadis Giok akan memiliki murid yang begitu cantik. Kita berdua akan berkultivasi bersama. Biarkan aku, saudaraku, menjagamu dengan baik." Pria berjanggut itu menyeka air liurnya dan berjalan menuju api Phoenix. Huo Feng tampak gugup dan terus mundur. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Jika dia melakukannya, dia akan ketahuan dan dia pasti tidak akan bisa keluar. Dia bahkan mungkin dipermalukan oleh orang-orang ini. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, pria besar ini jelas jatuh cinta pada Huo Feng, dan dia terus menutup rapat selangkah demi selangkah, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mengikuti kultivator ganda api dan Phoenix. Tepat ketika Huo Feng berada dalam dilema, seseorang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak, "Huzi, Master Sekte memintamu untuk mengirimkan peri milikku, cepatlah." Ketika pria berjanggut mendengar ini, dia langsung setuju dengan enggan. Kemudian dia melihat ke arah Huo Feng dan berkata, "Kakak, tunggu saudaramu. Jangan berlatih kultivasi ganda dengan orang lain. Kamu harus menunggu saudaramu." Terkendali, kedua gadis itu tergeletak di tanah, pakaian mereka compang-camping dan tidak menutupi tubuh mereka, dan mereka dikelilingi oleh formasi. Setelah mengatakan itu, pria berjanggut itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah pria besar itu pergi, Huo Feng segera melihat ke dalam gua. Gua itu sangat besar, seperti dunia, dengan banyak tambang peri yang bersinar di dalamnya. Segera, Huo Feng menemukan dua sosok di tempat gelap. Ketika Huo Feng berjalan mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah Miao Miao dan Kai Qianan. Yang paling penting adalah tubuh bagian bawah kedua gadis itu berlumuran darah, dan terlihat jelas bahwa mereka telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Melihat Miao Miao dan Kai Qianan, mata Huo Feng merah dan giginya terkatup. Meskipun Huo Feng sudah lama tidak mengenal Miao Miao dan Kai Qianan, melihat pemandangan ini membuat Huo Feng sangat marah. Dia tidak sabar untuk segera membunuh semua orang Yupumen ini. "Yupumen, kalian sekelompok binatang buas tidak akan mati dengan baik." Mata Huo Feng penuh amarah. "Hei, apa yang kamu lakukan? Pergi dan pindahkan peri milikku." Tepat ketika Huo Feng sangat marah, seseorang meneriaki Huo Feng. Melihat ini, Huo Feng mengangguk dengan cepat dan segera pergi. Dia tidak bisa mengeluarkan Miao Miao dan Kai Qianan sekarang. Firasat.
Tapi melihat ekspresi Huo Feng, Chen Ping mengerutkan kening, dan langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah meninggalkan gua tambang abadi, Huo Feng menahan amarahnya dan datang ke sisi Chen Ping. Huo Feng, apa kabar? Pernahkah kamu melihat mereka berdua? Chen Ping bertanya. Huo Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Katakan padaku, bagaimana kabar mereka berdua? Chen Ping bertanya dengan cemas. Tuan, orang-orang dari Yupumen itu bukan manusia. Mereka bukan manusia. Miao Miao dan Kai Qianan telah dirusak oleh mereka. Mereka telah menghancurkan mereka hingga memalukan. Terbakar. Setelah mendengar ini, Chen Ping tertegun, matanya langsung berubah menjadi merah, dan amarahnya terus berlanjut. Setelah mengatakan itu, Huo Feng menangis. Tapi Chen Ping tidak kehilangan akal sehatnya, dia tahu bahwa jika dia kehilangan akal sehatnya dan bergegas masuk saat ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Miao Miao dan Kai Qianan, tapi dia bahkan mungkin membahayakan mereka. Meski keduanya hancur sekarang, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Chen Ping memejamkan matanya sedikit dan berusaha keras untuk menenangkan diri, dia tahu bahwa dia tidak sabar menunggu Bai Qian mencari bantuan sekarang. Kami hanya bisa mengandalkan dia dan Huo Feng untuk menemukan cara menyelamatkan orang. Setelah merenung sejenak, Chen Ping bertanya kepada Huo Feng, setelah Anda masuk, apa yang dilakukan orang-orang dari Yufumen dan Yupumen? Beberapa orang memindahkan ranjau peri, dan beberapa orang melakukan budidaya ganda. Huo Feng berkata jujur, apakah ranjau peri mereka ditumpuk bersama, atau disimpan secara terpisah? Chen Ping bertanya. Dalam pandangan Chen Ping, meskipun Sekte Yunu dan Sekte Yupu sering berlatih bersama, mereka melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Sekarang mereka semua berkumpul untuk mengumpulkan mineral peri. Mereka menumpuknya secara terpisah dan menambangnya sendiri. Sepertinya tidak ada kerjasama, kata Huo Feng. Setelah mendengar ini, Chen Ping langsung mendapat ide, dia mengeluarkan manik pengikat angin dari cincin penyimpanan. Huo Feng, masuklah sekali saja, ambillah mutiara pengikat angin ini, lalu katakan bahwa kamu telah menggalinya di dalam. Dari petik 2, ingatlah untuk memberikan mutiara Feng Feng ini kepada master dari Sekte Gadis Giok, dan jangan pernah memberikannya kepada orang lain. Chen Ping menjelaskan kepada Huo Feng. Tuan, mutiara Feng Feng ini adalah hartamu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Huo Feng sangat bingung. Jadi Chen Ping menjelaskan, saya hanya ingin menggunakan mutiara Feng Feng ini untuk memulai pertarungan antara Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu. Selama mereka berada dalam kekacauan, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Miao Miao dan Kai Qianan. Setelah mendengar penjelasan Chen Ping, Huo Feng akhirnya mengerti, mengangguk dan mengambil manik Feng Feng. Chen Ping juga mengetahui nilai dari mutiara pengikat angin. Dengan mutiara pengikat angin ini, akan lebih mudah bagi Chen Ping untuk memahami asal mula sistem angin. Tetapi jika dia tidak menemukan harta karun yang mempesona sekarang, Sekte Gadis Giok dan Sekte Giokpu juga tidak akan melakukannya. Perkelahian pun terjadi. Huo Feng mengambil mutiara pengikat angin dan berjalan menuju gua tambang peri. Pada saat ini, di gua kecil di sebelah gua tambang abadi, Hai Ande, master dari Sekte Yupu, baru saja menyelesaikan budidaya ganda dengan Fu Naixi, master dari Sekte Gadis Giok. Keduanya berkeringat deras dan sangat bahagia. Tuan Fu, aku cukup baik padamu, kan? Aku tidak memonopoli peri sebesar itu, jadi aku memanggilmu ke sini. Hai Ande berkata sambil tersenyum menawan. Fu Naixi tersenyum dingin, Tuan Haimen, jangan bersikap baik seperti yang Anda katakan. Anda tidak dapat menyelesaikan tambang peri sebesar itu sendirian, dan Anda takut seseorang akan mengetahuinya dan Anda tidak akan dapat menyelesaikannya, menanganinya, jadi kamu memanggilku ke sini. Jangan berkata begitu mulia, itu hanya transaksi antara kau dan aku. Yang ada hanya untung, jangan sebutkan perasaan padaku. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia segera tersenyum canggung dan berkata, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Tuan Fu, tapi saya menemukan peri ini milik saya terlebih dahulu dan kemudian memanggil Anda, jadi jangan bersaing dengan saya dalam hal kuantitas. Dirampok. Petik 2. Jangan khawatir, kami hanya mengambil 40%, dan 60% sisanya akan diberikan kepada Yupumenmu. Kami tidak akan memperjuangkannya, kata Fu Naixi dengan nada menghina. Itu bagus. Hai Ande tersenyum tipis.
Tepat setelah kedua orang itu duduk, mereka tiba-tiba mendengar seseorang mulai berteriak di luar gua kecil. Tanda seru, milikku. Hai Ande meraih seorang murid Yupu dan berkata, apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba merampok yang abadi? Pergilah. Begitu Hai Ande mendengar ini, dia buru-buru berlari ke arah di mana semua orang berlari. Melihat ini, Fu Naixi pun mengikuti. Fu Naixi dan Hai Ande buru-buru keluar dari lubang kecil. Master Sekte, bukan karena seseorang merampok tambang peri, tetapi seseorang menggali sebuah bola, yang mungkin merupakan harta langka. Jawab murid itu, dan di bagian terdalam dari gua tambang abadi, seorang murid dari Sekte Gadis Giok sedang memegang manik pengikat angin dan mengikuti para murid dari Sekte Yupu dalam penalaran. Bola ini ditemukan oleh murid Sekte Gadis Giok kami. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Murid dari Sekte Gadis Giok bertanya. Pada saat ini, seorang murid Sekte Yupu yang berpakaian tipis berkata, kami menemukan seluruh gua tambang abadi ini. Tentu saja barang-barang di dalamnya adalah milik kami. Serahkan segera. Kakak benar, barang-barang itu milik kami, tolong segera serahkan. Serahkan, atau aku akan bersikap kasar padamu. Para murid Sekte Yupu berteriak satu demi satu. Murid dari Sekte Gadis Giok tidak menunjukkan kelemahan dan membalas dengan keras satu persatu, benda ini milik siapapun yang menemukannya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Jika kami tidak memberikannya kepadamu, apakah kamu masih ingin mengambil barang yang kami temukan? Jangan mengira Sekte Gadis Giok kita mudah ditindas. Untuk sesaat, Sekte Yunfe mengikuti murid Sekte Yupu, berteriak bahwa mereka akan memulai perkelahian. Diam, semuanya. Hai Ande tiba bersama Fu Naixi dan menyuruh semua orang tutup mulut. Melihat kedatangan Fu Naixi, murid Sekte Gadis Giok buru-buru menyerahkan mutiara angin tetap dan berkata, Guru Sekte, murid Sekte Gadis Giok kami menemukan bola ini, dan sekarang mereka, orang-orang dari Sekte Yupu, ingin merebutnya. Fu Naixi mengambil manik pengikat angin dan matanya tiba-tiba berbinar, karena dia bisa merasakan nafas di dalam manik pengikat angin, dan dia bahkan bisa mendengar suara angin. Meskipun Fu Naixi tidak mengetahui nama mutiara pengikat angin ini, dia tahu bahwa apa yang ditemukan di medan perang antara dewa dan iblis ini pastilah sebuah harta karun. Mata Hai Ande berbinar ketika dia melihat mutiara Feng Feng di tangan Fu Naixi, dan dia buru-buru berkata, Tuan Fu, biarkan saya melihat harta macam apa bola ini. Hai Ande mengatakan itu dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Fu Naixi langsung mengelak dan segera menyingkirkan mutiara pengikat angin. Saat Hai Ande melihat ini, wajahnya langsung berubah dingin. Tuan Fu, apa maksudmu? Jangan lupa, aku menemukan seluruh tambang abadi ini terlebih dahulu, dan kemudian memanggilmu ke sini. Harta karun yang ditemukan di tambang abadi harus dibagi di antara Sekte Yupu kita terlebih dahulu. Hai Ande bertanya pada Fu Naixi dengan dingin. Tuan Haimen, apa yang Anda katakan salah? Tentu saja, siapapun yang menemukan harta karun ini akan menjadi miliknya. Terlebih lagi, peri milik saya ini berada di medan perang para dewa dan iblis, bukan keluarga Anda. Saya akan memberikan apapun yang saya temukan. Kain Wol, Fu Naixi membalas. Setelah mendengar ini, wajah Hai Ande menjadi semakin jelek, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Melihat ini, Fu Naixi pun berdiri dan bersiap. Para murid di kedua sisi juga mengambil sikap. Tuan Fu, saya harap Anda berpikir jernih, apakah pantas berselisih dengan saya demi sebuah manik, Anda tidak tahu apa itu. Tangan. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian mencapai titik beku. Semua orang sangat gugup, menunggu pihak lain keluar. Hai Ande mengancam Fu Naixi. Menurutku itu sepadan. Fu Naixi tersenyum dingin. Karena kamu bilang begitu, jangan salahkan aku karena terjatuh. Hai Ande mengerutkan kening. Kalau rontok, siapa takut siapa? Fu Naixi tidak takut sama sekali. Setelah melihat ini, burung Phoenix api yang tersembunyi di Sekte Gadis Giok tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, langsung menjatuhkan murid Sekte Yupu. Tindakan Huo Feng langsung menyalakan sumbunya. Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu bertarung bersama secara langsung. Saya baru saja mengembalikan kultivasi ganda kepada Anda dan saya, tetapi sekarang saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya dan tidak menunjukkan belas kasihan.